Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, hari ini ada sesuatu yang membuat gempar di daerah Kumitir, Mojokerto. Nah, beberapa hari kemarin tersebar begitu di grup WhatsApp tentang adanya pembongkaran makam yang diduga merupakan makam palsu. Nah, hari ataupun pelaksanaan pembongkaran itu di jam 1 siang di hari Selasa ini. Nah, semua dari elemen budaya sudah berkumpul, berdatangan, bahkan dari luar daerah, ada yang dari Jakarta, bahkan dari Jogja juga berkumpul ke sini untuk menyaksikan ataupun support begitu tentang hasil dari musyawarah yang ada di Desa Kumitir dengan kegiatan ataupun pelaksanaan pembongkaran makam yang diduga makam palsu. Namun teman-teman, tadi pagi itu tersebar lagi di grup WhatsApp tentang adanya pembatalan kegiatan tersebut. Nah, orang-orang ataupun dari berbagai elemen budaya sudah berkumpul di sini, dan ternyata ketika sudah nyampe di sini, semua makam-makam yang diduga makam palsu itu semuanya sudah rata. Artinya kami tidak menyaksikan eksekusi pembongkarannya ya. Kami tidak menyaksikan eksekusi pembongkarannya. Ini dilakukan di kemarin hari apa atau malam apa kami tidak tahu. Sehingga banyak yang kecewa begitu ya. Dari berbagai macam elemen budaya, ini banyak yang kecewa dengan adanya tempat yang sudah rata seperti ini, saudaraku. Nah, seperti ini ya. Nah, yang tersisa saat ini ada 2 makam begitu, dan terkenal di sini itu merupakan Punden Mbah Sagu ya. Punden Mbah Sagu. Nah, seperti ini saudaraku ya kondisinya. Jadi kalau saya hitung begitu ya, makam yang sudah dibongkar tanpa sepengetahuan elemen budaya maupun dari berbagai macam komunitas, organisasi, yang saya lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7, 8, kisaran 8 makam yang sudah dibongkar dan sudah rata begitu ya. Kalau melihat kondisinya sepertinya ini masih baru ya. Kemungkinan hanya berjarak 1-2 hari. Nah, ini karena kondisinya masih baru, ini campuran semennya masih basah. Nah, di situ juga ada Mbah ya. Ya. Panjenengan ngapunten saking pundi, Mbah? Lampis Ireng. Lampis Ireng. Daerah Mojokerto sendiri kah? Mojokerto sendiri ya. Kecewa, Mbah? Kecewa ya. Padahal kita hanya ingin menyaksikan begitu ya. Support begitu, karena memang dari hasil musyawarah yang sudah tersebar di grup kan sudah hasil dari musyawarah. Kita support gitu begitu Mbak. Karena tapi ya itu tadi ternyata nyampe sini sudah mendapati makam yang sudah rata yang diduga makam palsu. 2 makam itu ini namanya sudah ganti. Yang 2 makam yang tersisa itu namanya ini Syekh Mutofa. Tapi palsu ini bukan. Ini palsu ya? Raden Cokrobuwono dan Nyai Dewi ganti nama. Gondosari. Yang sebetulnya harusnya kalau menurut warga Mbah Sagu, Punden Mbah Sagu. Oke. Dikasih nama baru itu. Dikasih nama barunya, palsunya ini. Oke, kita akan terima kasih Bang. Kita akan lanjut kepada lokasi ataupun titik selanjutnya. Nah, di sini teman-teman. Ini di area luar ya, di area luar yang sebetulnya di sini ini juga ada makam, tapi saat ini sudah rata dan kami di sini yang menyaksikan
kondisi terkini tidak mendapati tentang proses pembongkaran yang diduga makam palsu tersebut. Oh iya toh. Kalau ini asli, saudara, ini asli makamnya Mbak Sakti. Baru. Ini perempuan. Tapi baru kan? Bukan artefak. Oh itu. Cuma kalimat tauhid. Itu udah jelas. Cuma kalimat tauhid. Sama tulisannya baru. Ganti yang juga. Aku biasa ngomong. Yang jelas ini dia perlu tahu Apa desa? ini kayaknya dikondisikan juga oleh Pak Lalu. Karena dari jenis sabunnya sama ini. Iya, sama. Kayaknya sudah dikondisikan dengan yang palsu itu. Kesini bareng. Iya. Pesanan. Sama. Pak Polo. Dia Bu. Untuk beri keterangan Pak Polo. Ini Mbak Lulung masih hidup, Pak Lulung. Enggak ada nisan lama. Oh, ini jadi dibuka sekali ya. Sama. Pak Polo, ini kan nisan baru. Diganti pada saat sama dengan itu. Yang aslinya masih ada. Ya Allah, Masya Allah. Tapi mau dari situ. Biasanya bukan dari aslinya ini. Sama baru. Cuma ini menunjukkan kalau lambangnya bulat ini perempuan, kalau ada burdonya ini laki-laki. Cuma kita belum bisa memastikan bahasa itu apa orang lain, kita belum bisa. Perlu data-data manuskripnya atau mungkin rekam jejak dari leluhur atau sesepuh yang bisa memahami. Ya. Itu baru kita narasikan. Itu loh. Jadi memfaktakan ada naturalnya. Bungkarin mungkin. Pak Polo ya. Ini pembuatan saat ini dibangun. Ada bersamaan dengan pembuatan siap. Pergantian ini bersama dengan pembuatan makam palsu. Mana juga habis juga. Jadi awalnya ini batu nisannya dari batu bata merah. Batu bata merahnya diganti. Oh iya, saya Kediri Pak. Di antropolog. Jadi ini kami belum bisa menarasikan kalau kita belum menemukan artefak atau cagar benda yang aslinya. Di situ nanti kita bisa membaca arkeolognya apa, episteminnya apa, estimasinya tahun berapa, dan siapa tokoh ini kita bisa menentukan. Bila mana itu ada batanya merah, bata merah itu bisa kita identifikasi umurnya berapa, panjang, lebarnya berapa, bisa kita tentukan eranya. Umurnya berapa tahun? Ya, kalau ini pesanan ini sama dengan itu. Ini baru, sangat-sangat baru. Berarti ada program ini. Ada program, Bos. Ada program. Betul. Ini untuk menarik cerita. Rencana. Betul. Dari warga yang umurnya saya agak tua, saya tanya satu persatu. Di sini dipercaya hanya dua, makam Mbah Sato dan Mbah Mustafa. Ya di sini, ya di area dataran yang tinggi ini ya. Guguan, ya. Yang saya tanya lagi, yang posisinya Mbah Sato, Mbah Budiman di mana? Ya betul. Sama-sama nggak ada. Nggak tahu. Yang dipercaya hanya dua, Mbah Sato dan Mbah Mustafa, Mbah Budiman. Ya juga nggak tahu. Kedua beliau itu laki-laki semua atau itu yang dipercaya dari tutup merah sama ahli filologi turun cerita orang Yaman Bani Jumhur sama Mbah yang di tengah di sini lah
Kalau melihat dari tulisannya ini perempuan. Ini perempuan. Ini perlu klarifikasi, ada misling ini. Jadi terus sampaikan pada masyarakat jenengan nggih. Masalah hal ini yang terjadi tidak akan pernah kualat. Ya, tidak akan pernah kualat. Dan para habaib tidak malati. Wong bajingan ndak akan malati. Sing malati wong tuwa loro. Sing malati wong tuwa loro. Rekam. Ya. Jadi suarakan itu pada masyarakat jenengan. Ya. Kalau menurut sesepuh adanya Mbah Sago sama Mbah Budiman. Itu kan nama cowok. Kenapa yang terjadi kok makamnya perempuan? Nah ini perlu dilakukan kajian. Dan ini juga tambahan Desa ini membutuhkan sejarah desa. Artinya dibutuhkan penelitian riset operasional secara akurat. Di sini ternyata karena terus terang tahun 90 sampai ke sini ini adalah budaya bekas pemukiman Majapahit. Pemukiman elit, rumah elit lah. Tapi kok perempuan maksudnya? Nah ini Loh enggak, sejarahnya kan Mbak Budiman sama Mbak Sago kan laki semua. Lah ya melihat ininya perempuan. tapi ceritanya tapi cerita semua tadi betul Pak Lurah ada sesepuh posisi ini kita anggap patokan itu nggak ada. Yang benar ya ini ya. Oh, sebab Bunden. Saya Mustafa Raden Cokro. Oke, itu kalau awal enggak? Ya, siapa? Masuknya. Bahwasanya di sini adalah memang bukan makam yang palsu, tapi makam yang dipalsukan. Artinya makam ini makam asli, cuma dipalsukan namanya. Yang asalnya Mbak Sagu dan Budiman dipalsukan menjadi ini Dewi Condrosari dan juga Mbak Raden Mustafa. Berarti ini memang makam yang asli, cuma makam ini dipalsukan secara nama. Ini harus digarisbawahi teman-teman semuanya. Jadi untuk sementara saat ini kita ambil alih, kita kembalikan ke asalnya. Kalau ini adalah makam Mbak Sagu dan Mbak Budiman. Makam leluhur desa yang asli Mbak Sagu dan Mbak Budiman. Untuk makam yang ini sudah tidak berguna lagi karena sudah palsu, jelas-jelas palsu. Jadi ini asalnya punden ya. Jadi ini palsu. Ini palsu, sudah kita ambil, kita amankan. Kita ambil, kita amankan ya. Ya. Ini juga palsu. Silsilah ini juga palsu. Silsilah juga palsu. Silsilah juga palsu. Yang ada adalah punden. Pun terima kasih ya. Terima kasih. Satu. Jangan diam. Saya Cak Sandi, salam hormat Pak Parbo. Negara jangan diam terhadap pemalsuan yang ada di Nusantara ini. Khususnya sekarang saya hadir di bumi Mojopahit dengan rasa cinta saya sebagai putra Jawa Timur. Saya asli arek Surabaya dan saya sekarang tinggal di Bekasi. Karena kecintaan saya terhadap Nusantara ini, maka mohon izin Pak Prabowo, tolong luruskan sejarah. Jangan sampai generasi bangsa ini hilang karena sejarah kita sudah dibelokkan atau dihilangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Satu catat, bagian penjajahan adalah membelokkan sejarah, pemalsuan sejarah itu bagian adalah penjajahan yang akan dilakukan orang-orang yang memang ingin menjajah Nusantara ini. Salam cinta dari bumi Mojopahit buat Nusantara. Dari saya, Tasani, semangat tetap mencintai Indonesia, semangat hulu pensikondol baris. Salam satu Indonesia. Wassalamualaikum. Ini kepatian lho. Jadi kepatian itu zamane kerajaan Mojopahit kelima. Jadi niki mulai Eyang Putih Dewi Suwito, lajeng namine Eyang Putih Kencana Wungu, lan niku dikawin kali Eyang Prabu Brawijaya kelima namine apa jane Damarwulan. Lah Damarwulan niku lah Brawijaya kelima. Patine niki pati lho gender.
Pati Rugender iku duwe anak siji Layang Kumitir, ya iki desa Kumitir. Nomor loro Layang Seto. Nomor telu niku Anjasmara sing wonten Mantingan niku. Niku putrane Pati Rugender ngoten lho. Jamane Brawijaya kelima. Ayamuru jenenge iku Damar Wulan ngoten lho. Ada teng mriki kepatian teng mriki niku, Dik. Kepatian lah. Nah, di mulane niki perlu dilulunan iki enten makam ngeten niki dos bundi nalare ngoten lho ya. Kok tanpa musyawarah ngoten lho. Jane oleh-oleh tapi asline kudu dikembangno dilestarekno. Tapi aja ditambahi. Ngoten nek ditambahi, lah putra wayang Majapahit iki jelase kan ya piye to karepe kan ngoten kan tanpa musyawarah ngoten lho ya. Nggih. Nuwun ngaten mawon kula matur suwun. Kula saking Mbawaro saking Kelampi Sireng Gunung Arjuna, Dik. Dharma Kesepuhan Majapahit. Matur suwun rayu. Dalam kesempatan hari ini saya sangat berterima kasih kepada PWI Berjuang Wali Songo Indonesia dan LS Laskar Sabila. Kedatangan beliau sangat-sangat berterima kasih, khususnya saya sebagai kepala dusun, sebagai pribadi. Dalam situasi seperti ini, kedatangan mereka bagi saya sangat-sangat berterima kasih sekali. Jadi pokoknya intinya terima kasih lah, terima kasih banyak kepada PWI dan LS. Sedikit diceritakan Pak terkait nanti ada pembongkaran yang kemarin terus pihak dari LS sama PWI itu tidak mengetahui, bisa diceritakan Pak kronologis awalnya Pak? Pertama, kalau nyuwun pangapunten sebesar-besarnya kepada PWI dan LS karena saya banyak tekanan dari atas, dari bawah, dan saya memposisikan diri saya ya di pemerintah, ya di kemanusiaan. Jadi saya perlu pertimbangan secara pribadi, baik secara pemerintah dan kemanusiaan. Yang intinya biar wilayah saya kondusif, tentrem, ayem. Tapi yang intinya saya minta maaf kepada PWI dan LS karena saya dengan singkat ada masukan dan ada pergerakan yang tidak berkoordinasi kepada PWI dan Laskar Sabila. Sekali lagi saya berjalan di kemanusiaan, mohon maaf sebesar-besarnya kepada PWI dan Laskar Sabila. Pak, kemarin dibongkar jam berapa? Jadi saya kurang tahu. Jadi inisiatif lah, tidak menyebutkan siapa-siapanya. Intinya ya udahlah, timbang rame, timbang gaduh, timbang seperti itu. Apakah dari kelompoknya Pak Habib itu ada berapa makam yang dibongkar? 13. Pak, ini makamnya sejak kapan sih Pak? Kalau boleh tahu. Sebelum itu saya belum menjadi kepala dusun. Jadi awal pergerakan di sini itu 2018 sampai sekarang. Itu dikomandoi oleh siapa? Setahu saya itu si Habib Soleh. Habib Soleh sendiri orang mana Pak? Orang warga sini asli atau Pak? Waktu datang ke sini terus saya minta KTP. Di KTP itu orang Bogor, namanya si Soleh. Kemudian dia kesininya sama siapa saja? Jamaahnya? Kurang tahu saya. Kemarin dijelaskan di Balai Desa kemarin tanggal 7 hari Selasa. Memang aktivitasnya di sini seperti apa? Kurang tahu. Pak, alasan mereka membangun makam di sini apa? Saya kurang tahu soalnya berdirinya pergerakan di sini 2018. Jadi saya kurang paham betul.
Kemudian lahan, status lahannya Kalau di komplek ini TKD, tanah kas desa seluas 263 meter persegi, kurang lebih. kemudian kok bisa dia menempati tanah ini dan membangun seperti ini? Kalau itu kurang paham soalnya waktu saya menjabat kepala dusun di 2021. Indikasi dari makam palsu itu sendiri apa pernah digali tidak ada kerangka atau bagaimana? Sejauh yang saya tahu nggak ada pembuktian, nggak pernah. Apakah pernah berinteraksi dengan masyarakat sekitar Pak Beliau Habib Soleh? Jelasnya ya sebagian, yang jelas itu sebagian. Tapi setelah saya bermusyawarah dengan warga di hari Minggu malam setelah Isya, saya mengambil keputusan musyawarah kebijakan yang intinya dulu sejarahnya turun-temurun, cerita rakyat itu adanya Mbak Sakur dan Mbak Budiman yang posisinya di atas ya di dalam ini, yaitu semua yang sangat saya anggap narasumber yang saya anggap umurnya tua dan asli warga Dusun Bendo, semuanya ya di sini Mbak Sago dan Mbak Budiman. Mbak Sago ini sosok pembakat alas atau gimana? Iya, ceritanya seperti itu. Secara turun-temurun warga dan tutur tinular. Sejak tahun berapa makamnya ada di sini? Tahu saya. Mas dari PWI Mas, terkait kegiatan hari ini seperti apa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nama saya Anto Bokman, Santo, selaku Panglima Laskar Sabila Kabupaten Mojokerto. Kemarin kita sudah melakukan pendekatan. Intinya di permasalahan ini awalnya kita temukan indikasi sebetulnya di sini bukan hanya PWI, banyak sebelum kita yang sudah berusaha mendatangi di makam-makam itu. Cuman mereka belum bisa untuk memberi dobrakan. Entah itu takutnya soal hak milik atau apa, kita juga kurang paham. Yang jelas kenapa kok kita baru bergerak sampai ke sini PWI, karena kita baru dilantik kurang lebih sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Kita pelantikan di Surabaya, makanya kita bergerak karena kita punya legalitas hukum. Terus untuk koordinasi dengan pemerintah desa, kita sudah melakukan pendekatan kurang lebih selama 3 minggu. Selama 3 minggu kita mencoba diskusi, kita juga dipanggil ke Polsek untuk melakukan rapat koordinasi tentang yang pertama hasil musyawarah kemarin itu kan yang juga menunjukkan keaslian makam ini yang mana yang asli. Kalau menurut masyarakat setempat juga cerita sejarahnya yang asli ada 2 makam di sini, yang Mbak Saku dan Mbak Budiman. Dan yang lainnya itu semuanya makam palsu. Kenapa saya bilang makam palsu? Karena kemarin waktu narasumber Habib Soleh ini, waktu kita datangkan waktu musyawarah, saya tanyakan soal perihal yang pertama untuk makam ini, beliau tidak bisa menjawab tentang sejarahnya. Sedangkan untuk keaslian suatu makam itu harus jelas dalam data atau secara masyarakat setempat sekitar. Itu makanya kita, mengapa kita bisa mengatakan palsu? Karena palsu. Dan kita beri tekanan terus untuk menjelaskan yang pertama, makam-makam di sekitar ini dibilang petilasan, bagian dibilang petilasan. Kalau menurut saya kok dikasih nama dan di situ sebetulnya kita simpel. Makam apapun, entah itu makam hewan, kalau di situ tidak ada kegiatan keagamaan, kegiatan ritual yang intinya tidak jelas kegiatannya, kita tidak akan mungkin untuk membentrok. Karena kan di sini banyak kegiatan dan juga banyak dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk intinya mencari uang di sini. Makanya kita kecurigaan awal seperti apa? Kecurigaan awal dari mulai makam ini karena kita juga punya dari dulu kita memantau ini dari teman-teman media, kan banyak youtuber dan ini. Kita telusuri, kita perdalami sejarahnya seperti apa. Akhirnya kita ketemulah si Habib Soleh ini. Jadi kita ketemu Habib Soleh, kita kejar informasinya seperti mana. Ternyata seperti yang lain-lain makam-makam palsu. Yang pertama yang membuat makam palsu adalah 1 hari Minggu. Itu kan secara perdata sudah masuk akal. Nanti dari Riyato. Yang kedua, sumbernya dari beberapa kiai.
ketika saya temui siapa kiainya, bilangnya sudah meninggal dan semua seperti itu. Yang artinya yang mana jarak semua makam yang palsu sudah terputus sampai di situ. Ada kelanjutan kemananya ke Anda. Berarti saya tidak mengatakan indikasi memang berkaitan makam palsu. Makam-makam palsu ini dibuat apa kegiatan? Kalau setahu saya kalau memang kegiatan di sini memang kegiatannya positif untuk tahlilan, istighosah dan lain-lain. Tapi yang saya sayangkan di sini mungkin di situ ada iuran, ada kotak amal yang tidak jelas kemana. Dan di situ juga setahu saya, ini dugaan saya waktu saya ngomong dengan masyarakat, ada beberapa masyarakat yang dimintai iuran dana untuk pembangunan makam ini, termasuk juga dari pihak desa juga. Kebetulan alhamdulillah pihak desa juga paham tentang prosedur, jadi tidak memberikan dana mungkin dana desa ke pihak Abdul Soleh. Jadi banyak indikasi-indikasi yang merugikan lah menurut saya itu. Berapa itu Pak iurannya? Kalau untuk iuran jamaah saya kurang paham. Cuman kalau saya tangkap dari Bapak Kepala Desa sempat pernah diminta tolong sekitar 30 juta. Satu orang apa? Pemerintah desa yang diminta. Oh, makanya kenapa di sini pemerintah desa mendukung kita, karena pergerakan mereka sudah nggak karu-karuan, sudah melebihi batas. Mas, mungkin bisa ditegaskan lagi Mas. Menurut keterangan dari si Soleh ini, makam ini dibangun tahun berapa? Kalau untuk tahunnya saya kurang paham. Kalau tidak salah ya sekitar mungkin 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu. Kalau menurut keterangan Soleh siapa Pak sosoknya itu Pak? Kalau yang dimakan? Kalau tidak salah Pak Mustafa. Pak Mustafa. Siapa Mustafa itu? Ya, itu kan asumsi mereka. Nama sendiri. Setelah kita mencari tahu sebenarnya siapa Mustafa, tidak ketemu. Itu dari mimpi. Yang lain ini dari kiai-kiai, kita tanya kiainya siapa. Bahkan ini bukan dari Trans Mataram. Walaupun dari Trans Mataram, kita akan siap mengejar datanya. Kita akan siap mengejar, karena kita juga berkoordinasi dengan beberapa teman-teman abdi dalam keraton. Walaupun sekarang masih seperti itu, kita akan mengejar datanya. Ternyata sudah sampai sini putus, datanya nggak ada. Semuanya sudah saya anggap palsu. Dan masyarakat juga mengakui. Oke, terima kasih Mas Anton. Beliau ada berapa? Kalau untuk jamaah saya kurang tahu, yang jelas itu dulu waktu itu Sumatera itu puluhan orang ke sini. Saya tahu puluhan orang. Jadi karena kasusnya seperti ini sudah mulai agak mungkin menurut mereka agak sedikit kontroversi, mereka meninggalkan. Dan juga Soleh dulu juga pernah di wilayah ini sekarang sudah pindah. Saya juga kurang tahu pindahnya kemana, yang jelas sudah pindah.